Dia di semat apa komentarnya di non aktif nih mah. Di non aktif komentarnya ini. Ki. Ada aneh-aneh. Barwi. Nyalakan sih toh. Anu nih apa? Oh. Jadi sehat bisa kuat. Hari Santri. Oh, Indonesia kuat. Santri sehat. Tahan lama. Tahan lama. Indonesia kuat. Santri sehat segar. Indonesia Kuat. Dan tahan. lama. Sematkan. Wes. Ya. Balik. Ora transisi. Hah? Wes lah. Wes ki. Bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa yabqahu qawlana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini senantiasa tidak bosan-bosannya kita mengucapkan terima kasih alhamdulillah atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pada nikmat kali ini Allah barengi kita pada hari yang sering diperingati pada akhir-akhir ini, salah satu hari yang dimuliakan bagi seorang santri atau sebagai seorang pondok pesantren, yaitu hari santri. Selawat dan salam ke arwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Kok geser dewe? Tiba. sebagai suri tauladan buat kita, guru daripada seluruh santri-santri, ayah dari segala santri-santri. Maka dari beliaulah bersumber segalanya, sehingga kita bisa mengetahui, menikmati Islam dengan sempurna. Santri, santriati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepintas lalu sebenarnya agak ada resah dan gelisah di peringatan santri saat ini. Di satu sisi kita sebagai santri memiliki tanggung jawab besar. Siapapun kita adalah santri. Dimanapun kita harus jadi santri. Dan harus siap kapanpun, dimanapun menunjukkan kesantrian, menunjukkan sikap bahwa betul kita dibina, diajarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada anak santri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini
Bapak sebenarnya tidak berkekuatan seharusnya berbicara tentang memberikan tausiah, karena Bapak seharusnya masih banyak belajar dan masih tergolong santri, selamanya santri. Baik, tetapi kita akan mencoba membahas atau mengupas sedikit demi sedikit pentingnya menjadi santri, apalagi di akhir zaman saat ini, adalah bahagian daripada tonggak kita dalam menuju meniti kehidupan. Yang mau tidak mau, hidup ini akan berjalan dengan jalannya sendiri. Maka kita sebagai manusia, sebagai pelajar dan seterusnya akan mendapatkan tanggung jawab besar bahwa kemuliaan agama ada di tangan kita. Kemuliaan kita ada di setiap langkah kita. Maka anak santri itu sudah disiapkan mental dan fisiknya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Anak santri siap di segala medan, di segala aspek. Itulah anak santri. Berbicara tentang kehidupan di luar yang begitu mencekam, mengerikan. Di setiap perjalanan pada saat ini, maka anak santri bisa bersaing dalam kehidupan. Dan kurninya punya Baik, bisa didengar mungkin tanpa mic juga, mungkin ada sedikit teknik, kesalahan teknik mungkin baterainya. Coba ditanya ke kantor. Baik teman-teman semuanya, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan anak santri telah diberikan gambaran. Ya, banyak saat ini di seluruh pondok-pondok, di seluruh pelosok-pelosok menghadiri atau merayakan, memuliakan hari ini sebagai hari santri. Maka berbahagialah, berbanggalah menjadi anak santri. Karena memang anak santri adalah kebanggaan negara, kebanggaan bangsa, kebanggaan agama. Bahkan anak santri itu adalah bahagian daripada yang memikul tanggung jawab kemajuan agama. Oleh karena itu, mempelajari atau menjadi santri adalah pilihan yang utama, pilihan yang tepat pada saat ini. Sebagaimana Allah juga memuliakan para santri, para penuntut ilmu, terlebih-lebih dalam ilmu agama. Mayuridullah bihi khairan yufaqihu fid-din. Jika Allah ingin berkehendak kepada sesuatu itu, suatu kebaikan, Allah memberikan dia kebaikan-kebaikan. Maka salah satunya akan dilihat dari yufaqihu fid-din, yaitu Allah akan muliakan dia dengan kepahaman agamanya. Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama, sehingga dia menjadi bagian-bagian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah. Jadi santri itu tidak mudah sebenarnya ya. Tetapi penuh suka duka, penuh sukacita menjadi santri. Ada kalanya kadang-kadang ya kita lihat ya, tidur harus diatur, bangun harus di awal,
Ada tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang sebahagian kita merasakan bahwa itu adalah tuntutan yang sangat menyakitkan. Padahal ini adalah bagian proses menjadi anak santri yang dibanggakan. Atau itulah proses anak santri itu seperti itu. Anak santri itu tangguh di setiap subuhnya. Anak santri itu bisa berdaya saing di seluruh kehidupannya. Itulah anak santri. Dia telah dicipta, dia telah dicetak di satu tempat agar menjadi manusia yang istimewa. Ketika orang masih sibuk dengan mimpinya, anak santri dibangunkan saatnya. Ketika orang masih sibuk dengan bantal gulingnya, maka anak santri menyibukkan dirinya dengan air wudhunya. Ketika orang masih sibuk dengan mimpi indah dan buruknya, maka pada saat itu seorang anak santri sedang menyiapkan dahinya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini adalah bahagian daripada proses menjadi wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Maka tanggung jawab itu besar. Namun anak santri itu bermacam-macam ya. Tidak semuanya tiba-tiba masuk ke santri itu jadi baik, tidak. Tapi itu butuh proses. Ya, ada anak santri itu yang kadang-kadang kalem, lembut, tapi menyiksa. Ada anak santri itu yang kocar-kacir, banyak ulah, banyak tingkahnya, tetapi kadang-kadang merindukan para gurunya. Dan banyak. Dan ini telah lumrah keadaan seperti itu. Santri itu bermacam-macam. Banyak keanehan-keanehan di santri, banyak cerita. 1001 malam kata orang, tidak akan tertulis cerita anak santri. Dulu, ini berkaitan dengan santri juga. Dulu ada Rasulullah juga punya murid, para sahabat yang banyak aneh, ulah-ulahnya banyak juga, aneh-aneh juga ya. Tetapi itulah santri. Dulu ada seorang Arabi, orang Arab jauh, bahkan bahkan pada saat ini wajah min aqsal madinati rajul yas'a, itu ada dalam ayat Al-Qur'an ya. Wajah min aqsal madinah, telah datang seorang laki-laki, wajah min aqsal madinati rajulun, seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah. Ayatnya menyampaikan aqsa. Aqsa ini menunjukkan suatu tempat yang jauh. Aqsa menunjukkan suatu tempat yang jauh. Makanya masjid yang paling jauh disebut dengan Masjid Aqsa. Dan ayat itu menyampaikan wajah min aqsal Madinah Rasulullah, ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah bersama sahabat dalam masjid ya. Di masjid dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang. Ini orang Arab yang jauh, tiba-tiba cukup datang dari ini, dari jauh, manggil di depan masjid, Mat, gitu. Ini panggilannya kayak Rasulullah ini begitu, ya. Kita lihat bagaimana para sahabat, ada juga yang aneh-aneh seperti itu, ya. Dan bagaimana Rasulullah menyikapi anak santrinya atau santrinya. Ini Bapak ambil kisah-kisah tentang sahabat ya, sedikit tentang bagaimana mereka, kehidupan mereka bersama murabbinya, bersama gurunya. Orang Arab Badawi ini ya, yang datang dari jauh, ya, tiba-tiba dia orang desa, pedesaan, pelosok desa, ya. Mungkin misalnya santrinya dari Geriamulyo misalnya, masih ke atas lagi, pokoknya jauh lah gitu. Kalimatnya disebut aqsal Madinah. Wajah rajulun min aqsal Madinah.
Sebutan Aqsa itu tempat yang jauh, gitu ya. Di depan ini, depan masjid itu. Sahabat kaget, para sahabat ini kaget. Oh, loh, siapa itu yang manggil-manggil mat? Siapa yang manggil? Dia nggak tahu kok yang bersama kita ini Rasulullah Muhammad. Ya, bahkan Allah melarang panggilan-panggilan yang tidak pantas bagi Rasulullah. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, janganlah kalian panggil Rasulullah itu sebagaimana kalian memanggil anak-anak kalian atau saudara kalian atau teman-teman kalian. Dilarang oleh Allah. Tiba-tiba yang orang ini datang, orang pelosok ini, wong deso tenan gitulah kira-kira. Ya. Mat, oh Mat katanya di depan ini. Mat katanya. Oh Mat. Ya. Tiba-tiba sahabat ini kaget. Siapa itu diperiksa-periksa? Ternyata seorang laki-laki. Para sahabat sudah mulai ini gerah melihatnya. Mau ditampelin dengan Sayyidina Ali. Jangan, kata Rasulullah. Jangan, biarkan dia masuk. Ini Bapak bahasakan kayak bahasa pasaran gitu ya. Biar lebih ceritanya lebih mengena gitu. Biarkan dia masuk, kata Rasulullah. Masuk orang ini, cukup datang ke Rasulullah. Apa katanya dengan Rasulullah? Mat, ya kata Rasulullah. Saya pengen pipis katanya. Cuma itu, dia datang dari jauh-jauh ke masjid Rasulullah Madinah. Tiba-tiba manggilnya pun sembarangan, Mat gitu. Rasulullah dipanggil Mat. Nah, kan itu. Ya, kalau sahabatnya mungkin masih bisa. Rafi, Fi gitu ya. Masih bisa. Kan? Tapi kalau ini Rasulullah dipanggil begitu. Setelah dipersilakan masuk, ingatkan ada yang penting, yang luar biasa. Tiba-tiba dikatakannya, Mat, ya kata Rasulullah. Saya pengen pipis katanya. Kata Rasulullah, ya udah pipis aja. Anehnya lagi orang ini, dia pipis bukan cari toilet. Pipis dia di depan Rasulullah, di samping Rasulullah, di masjid itu. Main buka aja, main hajar aja di situ. Kayak apa? Ayam kalkun gitu ya. Sahabat makin geram. Sahabat makin geram. Akhirnya ada seorang sahabat yang sudah marahnya luar biasa. Orang ini ditempeleng, nggak tahu dari mana asal usulnya, datang mat, tiba-tiba di depan Rasulullah pengen pipis, bukan nyari toilet malah di depan Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, bayangkan itu jiwanya Rasulullah, nggak apa-apa, biarkan aja. Ya, ini orang jauh, desa di sana, emang perlakuannya seperti itu. Di sana juga dia begitu, kencing sembarangan, nggak apa-apa, biarkan aja, kata Rasulullah. Biarkan kata Rasulullah. Kemudian kencing orang itu. Habis itu dia pulang. Nggak apa-apa. Begini juga santri saya, kata Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Begini juga kan santri saya, anak murid saya. Sama. Santri kita juga ada seperti itu. Tapi bukan seperti itu kencing sembarangan, bukan. Tiba-tiba nggak kelihatan. Mana? Si Fulan mana? Gak kelihatan. Tiba-tiba udah di atas, naik tangga, naik mangga. Mana? Udah naik mangga. Tiba-tiba udah kelihatan, mana orangnya? Udah bawa ikan. Entah dari mana datangnya. Udah kotor-kotor pakaiannya, badannya udah datang. Ada begitu, ada seperti itu ada. Kemudian ada lagi sahabat di zaman Rasulullah. Yang orang ini juga sama, orang Badui yang jauh, tidak pernah datang naik haji. Tiba-tiba dia ingin naik haji. Tiba-tiba dia pengen naik haji. Dia datang dari kampungnya berjalan kaki. Setelah sampai di Mekah, dia nggak tahu apa-apa ini, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba apa? Dia tawaf di Makkah. Tawaf di Ka'bah itu apa katanya? Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu aja yang dia dapat. Nggak tahu dia doa-doa, nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu cuma ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Terus
terus keliling dia, ya Karim, ya Karim. Tiba-tiba sahabat yang lain melihat, wah ini ajaran sesat ini katanya. Kok ada orang muter-muter di sini tawaf ini ya Karim ya Karim. Diadukan ke Rasulullah. Ya Rasul, ya ada aliran sesat ya Rasul. Di mana? Di Ka'bah. Tiba-tiba Rasulullah di mana? Di Ka'bah. Dia sedang tawaf. Ajaran sesat bagaimana? Rasulullah bingung. Kok ada ajaran sesat? Sesat maksudnya seperti apa? Rasulullah mendatangi orang ini. Diperhatikan Rasulullah. Benar. Ada orang tinggi besar, orang Arab Bediwi itu besar-besar tinggi-tinggi karena kerjaannya di gunung-gunung. Ya, dari gunung ke gunung. Jadi dia itu sudah terbiasa mengiringi langkahnya dari gunung ke gunung biasa. Makanya otot-ototnya kuat, besar, tegap orangnya. Cuma itu katanya, ya Karim, terus keliling dia, ya Karim. Tiba-tiba Rasulullah ngikutin di belakang. Ya Karim, Rasulullah juga ikut-ikutan. Ya Karim. Jadi dua ya Karim, ada dua ya Karim. Satu ya Karim asli, yang muter-muter, yang nggak paham itu orang Bedui itu, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah ngikutin. Orang ini diperhatikan orang ini. Siapa yang bilang saya ini yang Karim ini? Jadi dia jengkel. Oh ini cari masalah ini katanya. Dia belum kenal Rasulullah, tetapi dia sangat mencintai Rasulullah. Kemudian ketika ya Karim ini berjalan terus pun ikut ya Karim di belakang. Dia ini emosi. Ini ngejek ini katanya. Tunggu ya katanya. Ini kalau orang udah sepi nanti di sini tak banting katanya. Dan di belakang ini Rasulullah ini di belakang ini dia nggak tahu ini. Tiba-tiba selesai orang udah sepi nggak ada lagi ini. Tiba-tiba ya Karim di belakang dia membelok badannya dilihatnya langsung ditangkapnya dibantingnya Rasulullah. Cepat. Dibantingnya Rasulullah. Awas kamu ya katanya. Taatukan ke nabiku, taatukan ke rasulku katanya. Terkejut Rasulullah. Ini siapa ini? Kata Rasulullah. Taatukan ke nabiku, taatukan ke rasulku katanya. Rasulullah bingung. Ya Rasulullah kan Nabi dan Rasul. Dia bingung. Dia adukan ke Rasulnya, ke Nabinya yang mana ini? Rasulullah menangis ini. Rasulullah menangis. Nah, orang ini jadi ini. Ketika Rasulullah menangis, seolah-olah Allah baru begitu udah nangis katanya. Dengan Rasulullah. Dia nggak tahu. Rasulullah terharu. Dia terharu. Ya, ketika dibanting. Rasulullah terharu ketika mendengar ucapan orang ini. Aku adukan kamu ke Nabi saya. Aku adukan kamu ke Rasul saya katanya. Ditanya Rasulullah, Nabimu siapa? Muhammad bin Abdullah katanya. Nabimu Muhammad bin Abdullah? Iya. Beneran? Iya. Itu Nabi saya. Adukan kamu ke sana katanya. Rasulullah menangis waktu itu. Terharu Rasulullah. Oh ternyata ada toh muridku, kira-kira seperti itu. Yang seperti ini itu nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dengan tangisan Rasulullah yang teringat-ingat itu karena terharunya Rasulullah, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ditanya Rasulullah, ya Rasul, kenapa kamu menangis gara-gara dibanting orang ini? Kata Rasulullah, Jangan salah-salahku dulu ya Jibril. Beliau itu membanting saya karena kesel. Dia tadi muter-muter ya Karim, saya tak ikutin di belakangnya ya Karim. Karena kesel dibantingnya saya. Ternyata ketika saya tanya, dia mau adukan saya ke nabinya, ke rasulnya. Tanya siapa nabinya, rasulnya. Ini kejawabnya Muhammad bin Abdullah. Kan itu umat saya kan Muhammad bin Abdullah. Saya terharu. Ternyata masih ada umat saya seperti ini. Ya maksudnya kalau ucapan awamnya nggak tahu apa-apa, goblok begini gitu loh.
Maksudnya cuma tahunya dia karim ya karim gitu. Tapi memangnya cuma itu yang dia tahu. Tapi dia karena cintanya dengan Rasulullah, dia rela dari kampungnya jalan kaki untuk umroh, untuk haji, tawaf di Ka'bah. Sekalipun cuma dapat ya karim, nggak tahu doa yang lain. Akhirnya kata Jibril, ya sudah, kamu ngaku aja, sampaikan ke dia apa yang terjadi. Kemudian kata Rasulullah, Mas, kira-kira seperti itu ya, dibahasakan lebih mudah ya. Mas, gitu. Apa? Katanya. Mau nantang lagi? Ayo, tak ajak kamu ke depan apa? Jumpa dengan Nabi saya dan Rasulullah, tak penting lagi kamu di depannya katanya. Kamu ngejek-ngejek saya katanya. Mas katanya. Iya, kenapa? Mas sudah pernah berjumpa dengan Rasulullah? Belum. Pernah berjumpa dengan Nabi? Belum. Kenapa? Ayo, tak ajak kamu ke sana. Kita cari. Sampai sana, tak ini katanya. Tak minta pertanggungjawabanmu. Kamu menghina saya sebagai umatnya. Oh, kata Rasul, Mas, Muhammad bin Abdullah itu ya saya. Hah? Kata orang ini, udah terlanjur dibanting. Hah? Kamu Muhammad bin Abdullah? Iya. Muhammad ya. Rasul saya? Iya. Nangis ya Rasul. Ditangkapnya kaki Rasulullah, ya Rasul. Mohon maaf ya Rasul. Azim ya Rasulullah. Anak asif ya Rasul. Saya mohon maaf ya Rasul. Demi Allah ya Rasul, saya nggak pernah jumpa kamu, nggak tahu kamu, nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa ya Rasul. Saya cuma tahunya ya Karim gitu. Dan di kampung saya, daerah saya tidak ada yang lebih pintar kecuali saya. Dia pula yang paling pintar di kampungnya. Tahunya cuma ya Karim, ya Karim. Akhirnya apa? Ketika dia seperti itu, ya sudah. Kata beliau, maafkan saya Rasulullah pun. Iya. Rasulullah mau kan sudi memaafkan saya. Iya. Kalau begitu Rasulullah memaafkan saya, berarti Rasulullah itu cinta sama saya, senang, suka sama saya. Iya kata Rasulullah. Saya senang sama kamu, cinta sama kamu umatku katanya. Kalau begitu ya Rasul, doakan ya biar saya masuk surga. Cuma tahu yang Karim minta surga, kira-kira seperti itu ya. Tahunya cuma yang Karim tapi minta surga. Ya, tak doakan kamu masuk surga. Kata Rasulullah, yes katanya. Senang dia, ketawa-ketawa dia, yes. Tiba-tiba Jibril bilang, ya Rasul, sampaikan ke dia. Jangan senang dulu. Sampaikan ke dia, sekalipun engkau telah mendapatkan ampunan atau mendapatkan doa dari Rasulullah akan masuk surga, tapi tetap kamu harus dihisab, harus berhitung. Kemudian kata Rasulullah, jangan senang dulu. Bagaimanapun, kamu tetap harus dihisab. Kenapa? Karena cuma yang Karim yang tahu. Tetap harus dihisab. Kata beliau, oh, nggak apa-apa ya Rasul. Ini, nggak apa-apa. Kalau Allah mau ajak hitung-hitungan sama saya, nggak apa-apa. Nanti juga tak ajak hitung-hitungan Allah. Orang ini luar biasa ini. Tak ajak hitung-hitungan Allah. Rasulullah kaget. Kok kamu bilang begitu? Iya. Bukankah Allah itu Maha Pengampun dan Pemaaf? Oh iya. Iya kata Rasulullah. Masa hanya gara-gara yang Karim saya dihisab? Katanya. Kalau begitu, tak ajak hitung-hitungan Allah. Di mana lebih besarnya kesalahan saya yang Karim daripada keampunan Allah yang melebihi langit dan bumi katanya. Terkejut Rasulullah. Ingatkan goblok, rupanya pinter banget katanya. Begitu, luar biasa. Itu bagian daripada murid-muridnya Rasulullah. Artinya ada keanehan-keanehan. Maka kita menilai, kadang-kadang di antara kita, sahabat kita, teman kita yang santri, yang anak-anak pondok itu, yang memang ada aneh-anehnya seperti itu. Mungkin itu bagian-bagian dari mereka. Kan? Dan ada yang busuk, ada yang tawadu, ada yang rendah hati. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, yang bagaimana beliau ya, orangnya rendah hati, halus perasaannya, lembut, imannya kuat. Ya, bagaimana kecintaannya terhadap Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah bukan sekedar sahabatnya, sekaligus mantunya. Nah, itu bukan sekedar hartanya yang diberikan. Ketika ditanya perang Badar,
memberikan infak sedekah itu, Abu Bakar kasih semua hartanya. Kata Rasulullah, lalu apa yang tertinggal ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya yang tertinggal. Luar biasa Abu Bakar itu. Bahkan putrinya pun dikasih sama Rasulullah. Nah, ada ya sahabat yang jenius, pinter, tawadu, rendah hati juga. Tapi sekaligus sih jangan main-main, kepala melayang. Siapa itu? Umar. Luar biasa. Umar itu pantang tersinggung dalam hal-hal yang tertentu. Suatu saat ada orang di luar kota Mekah, kota Madinah, datang ke Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, mereka datang berdua ke masjid Rasulullah. Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat. Kemudian, ya Rasul, ya kami ini dari jauh ya Rasul. Oh, ya ada apa? Kata Rasulullah. Rasul, kami sangat cinta denganmu, sayang denganmu ya Rasul. Saya juga sama, kata Rasul. Saya juga cinta dan sayang terhadap umat saya, ya Rasul. Apa? Boleh nggak kami mengutarakan cinta kami kepadamu? Boleh, kata Rasulullah. Kemudian apa katanya? Mereka bersyair memuji Rasulullah. Anta badarun, anta syamsun. Pernah dengar yang itu? Anta syamsun, anta badarun, anta nurul fauqa nur. Yang itu dari mereka. Kemudian yang satu lagi, cukup, saya dulu dong, katanya. Ini di depan Rasulullah ini. Kali yang satu, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Akhirnya apa? Karena mereka berebut-rebutan berselawat dengan Rasulullah, ya, bersyair atau bersair di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah ini terharunya sampai Rasulullah ketawa, terlihat giginya. Senangnya Rasulullah melihat mereka. Makanya kalau ada orang atau ada kelompok yang mengatakan sholawat itu bid'ah, kepalanya yang bid'ah itu, nggak ada otaknya, nggak ada isinya, bid'ah semua itu. Itu sudah ada dari awal, dari dulu. Pujian-pujian itu sudah ada, sholawatan itu sudah ada dari dulu. Sahabat itu di depan Rasulullah. Rasulullah apa namanya? Ini termasuk hadis takririyah, hadis yang diiyakan Rasulullah, tidak dilarang, didiamkan Rasulullah. Dalam artian boleh. Akhirnya apa? Diberikanlah selendang Rasulullah. Kalau dalam apanya itu ceritanya itu apa ya? Sarungan bukan sarung apa ya? Selimut. Diberikan selimut Rasulullah ke orang ini yang berselawat ini. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nur. Hanya dikasih dengan dia. Sengkem gembiranya mereka, bahagianya mereka. Mereka berdiri di depan Rasulullah, hore, berlari mereka, lari dari masjid itu sambil muter-muter apa namanya? Kain yang diberikan Rasulullah itu, selimut Rasulullah diputar-putar di depan masjid itu sambil lari-lari karena bahagianya mereka berdua. Artinya apa? Rasulullah itu saking cintanya dengan mereka perasaan mereka, sampai-sampai Rasulullah memberikan selendangnya. Mereka lari dari gang ke gang di kota Madinah itu menunjukkan dia dapat selendangnya Rasulullah hanya gara-gara selamat. Kemudian dilihat oleh sahabat. Dilihat sahabat, ini kan selendangnya Rasulullah, ditahan, diinterogasi gara-gara itu, di stop. Kamu nyuri selendangnya Rasulullah ya? Enggak. Kamu nyuri, ngaku. Enggak. Ini dikasih Rasulullah, bohong kamu. Dikasih Rasulullah ini katanya. Enggak mungkin kamu dikasih Rasulullah. Mereka enggak mungkin. Enggak percaya, para sahabat enggak percaya. Ngapain
Kenapa Rasulullah sampai memberikan kamu selendang? Wah, aku sholawatan kok di depan Rasulullah. Kira-kira itu bahasa ininya, ya. Bahasa modern kampungannya ini. Wah, aku sholawatan kok depan Rasulullah. Sholawatan? Iya, kamu selawatannya apa sih sama Rasulullah sampai dikasih ini? Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri. Kamu apa? Allah, apa tadi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Coba begitu ya. Akhirnya berarti boleh nih. Berbondong-bondonglah para sahabat waktu itu datang ke masjid itu. Berbondong-bondong, ada yang bawa ketomplang, apa namanya? Plung-plung, datang. Ya Nabi salamun alaik, plung, main di situ di masjid itu. Akhirnya apa? Di situ ada Ali bin Abi Thalib, di situ ada Abu Bakar Siddiq, di situ ada Utsman bin Affan, sahabat-sahabat terdekat Rasulullah. Mereka juga tersenyum melihat orang yang ramai ini, sahabat-sahabat yang lain datang ini mau berselawat di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba masuk Umar. Dilihatnya dari depan masjid, kok ramai, kok ada kumplang ini katanya. Datang dia, dilihatnya sedang bersyair di situ di hadapan Rasulullah dengan gendangnya. Diambilnya, dipecahkannya, gendang itu. Nah, inilah sebagian dalil orang yang mengharamkan musik. Banyak orang mengharamkan musik gendang itu. Kenapa? Karena Umar membuang gendang itu. Kalau sekarang apa namanya? Nah, itulah kemplang itu. Kemudian ketika dibuang, Rasulullah bilang, biarkan dia meneruskan sholawatnya, katanya. Tapi ya Rasul, udah biarkan aja. Nah, ini jugalah bagian dalil orang yang mengatakan boleh bersyair, boleh bersair atau bersolawatan pakai gendang. Kenapa? Dalilnya lebih kuat. Kenapa? Yang tidak membolehkan cuma satu, Umar. Dia bukan berarti anti gendang, anti salawat. Bukan itu sebenarnya. Karena memang sikapnya keras, nggak senang dia mendengarkan seperti itu. Tetapi ada yang senang. 3 orang, siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sama Utsman bin Affan. Berarti dalil yang membolehkan dan mendiamkan lebih banyak daripada yang menidakkan. Ini bagian daripada santri. Murid-murid Rasulullah seperti itu. Maka wajar sekarang itu banyak ulah-ulah santri itu yang sama. Ada yang berjalan kayak kerbau, kayak sapi, tunjukkan perut besarnya, celana pendeknya, sok jago, busung, makan di depan pintu, ditegur baru lari. Ya biasa, itu santri begitu. Tapi jangan bawa-bawa keluar. Ya, di sini kamu diproses. Ketika kamu ditunjukkan hal-hal yang tidak memungkinkan, ya jangan dilakukan. Nah, ini ya, inilah bagian santri. Ada yang paling utama, yang terakhir ya, yang terakhir di dalam kajian kita ini, bahwa anak santri itu tahu kapan waktunya dia berhadapan dengan Allah. Ya, harus tahu, harus peka. Kenapa? Karena ada satu waktu yang utama yang sering dilakukan anak santri. Dalam hadis kudusi, Allah mengatakan ada satu waktu, satu masa yang seluruh doa Allah kabulkan, seluruh doa Allah dengarkan, dan ini ada dilakukan anak santri. Ini salah satu kelebihan anak santri, kehebatannya. Di hadis kudusi Allah menyampaikan ada satu waktu, satu masa yang anak santri, bukan anak santri ya, pokoknya kita lakukan. Kata Allah,
satu waktu, satu masa yang seluruh doa Allah dengarkan doanya dan berpotensi Allah kabulkan seluruh doanya. Wabil asharina hum yastaghfirun. Wabil ashari jamak dari sahar. Sahar itu waktu sekitar 20 sampai 15 menit sebelum subuh. Itu waktu ashar namanya. Dan perlu diketahui bahwa siapa orang yang beristighfar pada saat itu, orang-orang yang beristighfar pada saat sahar itu 20 menit sampai 15 menit sebelum subuh itu, maka dia berpotensi Allah kabulkan seluruh doa-doanya dan dia mendapatkan surga terbaik. Karena di surah Ali Imran itu Allah sampaikan di ayat 13 sampai 17 itu, minas siddiqina wasyuhada'i wasabirina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ada Allah menyediakan surga terbaik, ya. Kemudian bagi orang yang tadi, orang yang sabirin, orang yang sabar, ya. Orang yang qanitin, yang sholatnya istiqomah, ibadah-ibadahnya, ya. Wal munfiqin, orang yang suka berinfak. Kemudian wastaghfirina bil ashar, orang yang sering beristighfar pada waktu sahar 20 sampai 15 menit sebelum subuh. Maka itu waktu yang dikabulkan oleh Allah doa. Dan ingat, apapun doamu, apapun keinginanmu, ada satu kalimat yang ringan yang berpotensi Allah kabulkan seluruh doamu. Bukan hanya sekedar di waktu sahar, ya, yaitu istighfar. Kita ingat dulu Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang tukang roti yang setiap membuat roti dia selalu beristighfar. Astagfirullah. Setiap membuat adonan roti selalu beristighfar. Kemudian suatu saat Ahmad bin Hambal tiba-tiba pengen keluar, ya, ke Madinah. Beliau pergi ke Madinah dengan jalan kaki. Tiba-tiba di pertengahan jalan beliau kelelahan. Beliau masuk ke dalam masjid. Sampai di masjid ini dia pengen beristirahat. Datang marbot masjidnya. Karena dulu Ahmad bin Hambal ini terkenal di mana-mana. Tetapi dulu belum ada HP, belum ada IG, belum ada Facebook, belum ada WA dan seterusnya. Jadi belum tahu. Orang hanya kenal namanya, tapi tidak kenal orangnya. Kebalikan, sekarang orang kenal wajahnya, tapi tidak kenal namanya. Itu, ya. Nah dulu tenar ini, Ahmad bin Hambal ini tenar. Salah satu muridnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau, Imam Ahmad bin Hambal, entah kenapa risau gelisah, dia harus keluar dari situ dan menuju ke sana. Dia berjalan terus ke Madinah. Di tengah-tengah jalan dia istirahat karena kecapean. Masuk ke dalam masjid, datang marbot masjidnya. Dia nggak tahu ini Imam Ahmad ini, karena dulu di sana, ya, Imam Ahmad bin Hambal pakai jubah, orang di sana juga pakai jubah. Ahmad bin Hambal pakai misalnya serban, ya orang sana pakai serban. Jadi nggak tahu, kalau di tempat kita enggak. Kalau kita akan pakai jubah, pakai serban, pakai ulama besar, kita akan ya segan gitu. Kalau datang sarungan, pencinya robek sebelah misalnya, bajunya compang-camping, ini masih memungkinkan. Ini enggak. Datang ke masjid, dia tiduran di situ kira-kira gitu. Karena ini rebahan di masjid itu karena kita kecapean. Datang marbot masjidnya, ukhruj katanya, keluar katanya. Dia enggak tahu ini Imam Ahmad ini, keluar katanya.
Dan Imam Ahmad pun menuruti. Nggak bilang dia, saya Ahmad bin Hanbal. Dia nggak ngomong seperti itu. Kata beliau, saya pengen istirahat sebentar. Ukhruj katanya. Nggak lama, ukhruj. Nggak boleh keluar. Imam Ahmad keluar. Keluar dia ke teras masjidnya. Ya. Tiba teras masjidnya, dilihat orang ini masih duduk di teras masjid. Keluar lagi dia. Apa katanya? Ruah itu kalimat kasar itu. Kalimat kasar nyuruh keluar. Keluar jauh-jauh. Kalau misalkan ukhruj itu keluarnya biasa. Tapi kalau sudah ruh katanya, kamu keluar sekalian dengan ruhnya pergi. Jangan sampai kamu keluar ruhnya masih ketinggalan di sini. Artinya karena kasarnya. Ruh keluar. Keluar sana, semuanya keluar. Ruhnya harus keluar semua. Ahmad bin Hanbal keluar. Berjalan lagi dia, tiba-tiba ada tukang roti melihat Imam Ahmad keluar, berjalan. Dia nggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Disuruhnya, Syekh, jangan, istirahat dulu di sini katanya. Kemudian Imam Ahmad duduk di situ di sampingnya. Dia sambil buat roti. Astagfirullah. Ahmad bin Hanbal terkejut. Ditanya. Padahal Ahmad bin Hanbal tahu ini apa faedahnya istighfar. Tahu betul dia. Dia hafal ribuan hadis ulama besar. Ya. Kemudian ditanya. Ya akhi. Ahmad bin Hanbal nanya ke orang yang tukang roti. Ma faedatuhu? Apa sih faedahnya istighfar itu? Kira-kira seperti itu. Ngapain istighfar? Apa sih faedahnya itu? Enggak ada katanya. Enggak ada istighfar. Orang ini terkejut. Kata beliau, wallahi demi Allah ya Syekh katanya. Demi Allah, selama aku beristighfar, tidak ada yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah seluruh doa-doaku katanya. Selama aku mengamalkan istighfar, tidak pernah Allah tidak mengabulkan doaku kecuali satu belum terkabulkan. Apa itu? Kata beliau, aku pengen bertemu dengan seseorang sebelum ajal menjemputku, atau sebelum dia wafat duluan, atau saya yang duluan. Sebelum diantara kami ada yang mati duluan menghadap Allah, saya pengen berjumpa dengan orang itu. Manhu? Siapa itu? Katanya. Saya selalu beristighfar ke dia agar kami jumpa. Siapa? Ahmad bin Hanbal katanya. Padahal itu Ahmad bin Hanbal yang samping itu Ahmad bin Hanbal katanya. Terkejut Ahmad bin Hanbal. Dan saya pengen berjumpa dengan dia di depan mata saya. Makanya saya istighfar terus katanya. Terkejut Ahmad bin Hanbal, kata beliau. Terkejut, la haula wa la quwata illa billah, kata beliau. Terkejut pula orang ini, kenapa? Tahukah kamu bahwa doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, dia masih bingung. Allah telah mengabulkan doamu. Maka aku disuruh Allah dari tempatku duduk, berjalan entah kemana arahnya, sampailah aku duduk di sampingmu. Tadi aku duduk di masjid sana, saya diusir orang. Yang tidak pernah orang kalau ke masjid diusir, ini malah diusir. Ternyata Allah ingin menjumpakan aku dengan kamu. Allah, ana Ahmad bin Hanbal. Sayalah Ahmad bin Hanbal itu. Terkejut tukang roti itu. Kemudian dipeluknya Ahmad bin Hanbal. Innallaha yasdiqu. Sungguh Allah itu maha benar. Maka ada satu amalan anak santri ya yang luar biasa yang selalu kita lakukan. Asalkan kamu fokus, asalkan kamu memang ikhtiar di situ, menjadikan amal terbaik. Apa itu? Beristighfarlah kamu setiap waktu. Beristighfarlah di saat keistimewaan, waktu istimewa. Kapan itu? Yaitu pada waktu ashar, yaitu 20 sampai 15 menit sebelum subuh. Maka ini telah kita lakukan
kita telah dibina, dididik, digoclok di sini untuk menjadi anak santri, ya, menjadi anak yang solehah insya Allah ya ke depannya. Semoga waktu peringatan santri ini bagian daripada memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita. Semoga hal-hal yang ingin kita capai, kita tuju, mudah-mudahan Allah bukakan kemudahan, Allah bukakan pertolongan, sehingga nantinya ke depannya kita betul-betul menjadi santri yang dirindukan oleh seluruh umat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu pertemuan yang bisa kita bahas atau kita sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fatuhu qabasyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya gimana? Doanya itu gimana? Ya. Pak Ahmad sudah. Nah, ada ini. Santri yang begini ada tuh. Belum apa udah mulai. Kipas angin apa lagi? Ada aja itu. Luar biasa. Gimana Pak doanya? Saya tadi belum dilihat yang Pak Ahmad. Doakan sebentar. Baik, kita berdoa sejenak ya. Semoga hari santri ini menjadi hari yang terbaik buat kita, hari yang penuh berkah dan rahmat buat kita. Untuk semuanya kita ambil keberkahan dari Rasulullah SAW, dari para guru-guru kita, orang-orang tua kita, kemudian para salafus soleh, ulama-ulama, kemudian para habaib, para kiai-kiai kita, seterusnya sampai kepada seluruh yang mengikuti Rasulullah SAW. Kita bacakan Al-Fatihah ke mereka semuanya. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ala sayyidina Muhammad. Ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghira. Wa li jaddadina wa li jaddatina wa li asatidatina wa lil wasilina wa li ahlina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma anzil fi qulubina rahmatan وعافية وسلامة وحكمة وعلما نافعا ببركة قراءتنا بالقرآن العظيم وبقراءتنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن معوذتين ومن كل قرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jos gandos. Gimana? Oh, takut. Hai guys.
Hai guys. Jeda. Hai guys. Black Coffee. Kok asli kur? Halo Nupan. Hehehe. Iki bisa. Di Janura. Iya, gimana nyaman? Tak kabel Bisa gitu. Pamer. Oh bisa. Kamu siapa? Enggak ngisar dia. Kita. Kita. Itu situ sehat. Likur. Akhiri. Kamera depan. Situ sehat. Efektif. Awak. Woi. Wes ya.